Ini ada baru, karena dulu ada juga kriteria yang lama, tapi karena sudah berjalan bertahun-tahun, saya kira barunya hilangkan saja kriteria MABIMS. Nah kita lihat di sini, ini dunia, peta dunia, ini adalah ketinggian 0 derajat. Jadi sini negatif, di sini positif. Nah, kita lihat di sini Makkah itu sedikit di atas 0 derajat kalau dari peta ya. Kemudian kita lihat 3 derajat ini ada tinggi toposentrik, kurvanya berwarna merah. Elongasi 6,4 derajat, elongasi geosentrik, tinggi toposentrik. Nah, karena kriteria itu menggunakan kata dan, maka irisannya akan menghasilkan peta pada warna peta berwarna hijau dan warna peta berwarna magenta. Dari sini sudah jelas. Adakah di dunia yang sudah memenuhi? Ada. Di Amerika sudah masuk MABIM, tapi Amerika tidak menggunakan kriteria MABIM. Kan? MABIM ini dipakai untuk negara MABIM. Ya, Kesepakatan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah kita lihat di wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak memenuhi awal bulan warna peta magenta, sehingga tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah secara hisab MK Nuriyah MABIMS jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026 Masehi. Ini hisab sifatnya informatif, kita memerlukan konfirmasi, verifikasinya adalah ru'yah yang tentu saja yang kita nantikan nanti untuk bahan untuk penetapan sidang isbat pada malam ini. Nah, yang menarik adalah bahwa hari ini juga adalah hari Ijtima 0107 Timur 21.01.07 waktu Indonesia Timur. Bulannya atau hilalnya tampak di atas ufuk. Inilah yang disebut sebagai positif. Lalu lengkungannya ada 3 wilayah. Ada wilayah yang memiliki ketinggian hilalnya negatif seperti sebagian besar Asia, termasuk ASEAN, itu negatif. Ada yang positif. Dalam itu udah ada kalau dia ngomong nanti biar lihat Mbak Hasim di ruangan saya. Ada Mbak Hasim. Sebetulnya karena saya mau belajar metode yang dipakai, bukan metode sebetulnya alat, mau lihat alatnya seperti apa yang pakai oleh teman-teman di sini untuk menentukan Ru'yatul Hilal atau bulan sabit pertama yang akan menentukan apakah bulan Ramadan akan segera dimulai atau tidak. Nah, kalau dari hasil komunikasi dengan teman-teman, sepertinya derajatnya belum nyampe. Nah, tetapi ini kan akan dibuktikan ya, sebentar lagi akan dibuktikan apakah betul bisa tercapai konjungsinya atau ijtima'nya, sehingga kemudian bulan baru memang betul-betul muncul yang menandakan bahwa bulan Ramadan sudah mulai. Nah, kan ada 2 metode yang dipakai, Ru'yatul Hilal dan hisab. Nah, jadi hilal itu melihat betul-betul bahwa ada tampak secara kasat mata. Dan itu metode yang dipakai di sini, dan untuk bagi kami ya, afdal atau tidaknya memulai puasa Ramadan.
kan ada perbedaannya Mbak antara ada beberapa, ada yang memulai besok, ada yang memulai lusa. Ini seperti apa Mbak yang dimulai? Perbedaan tidak masalah ya, sesuai keyakinan masing-masing, sesuai metode yang dipakai. Memang kalau mungkin ada yang memakai hitungan-hitungannya sendiri, hisapnya sendiri, nah kemudian menentukan terjadinya Ramadan itu besok. Bagi kami sih kita menghormati saja. Cuma kalau di masjid ini dan yang kami ikuti, memang kita memakai metode Ru'yatul Hilal. Jadi bulannya harus terlihat secara kasat mata, bil fi'li, atau ya, bisa pakai sekarang dengan alat-alat canggih, dengan teleskop dan lain sebagainya, dengan dibantu oleh komputer ya. Nah kalau sudah terlihat kasat mata berarti memang sudah afdol, ini sudah bisa kita kemudian memulai bulan Ramadan. Iya. Ya. Terima kasih. Tapi kayaknya di beberapa negara Timur Tengah sudah mengumumkan awal Ramadan itu tanggal 19. Walaupun memang metode yang kita pakai ini tergantung wilayah. Jadi kalau misalnya kita malam ini kemudian melihat bulan baru, ya pasti akan mulai besok. Kalau belum terlihat ya 19. Kita berharap yang terbaik ya Mbak ya. Yang terbaik adalah sesuai keyakinan kita masing-masing. Jadi kalau yang yakin dengan metode yang diikuti oleh para ahli-ahlinya, ahli yang diikutinya itu menunjukkan bahwa bulan Ramadan mulainya besok, silakan saja. Tetapi kalau di sini kami yakinnya kalau sudah terlihat bulannya. Nah, insya Allah kalau sudah hilal terlihat kapanpun itu kita hormati keputusan itu karena dipakai juga dengan menggunakan metode metode yang sudah teruji ya. Nah, jadi itu yang akan kita lihat karena kan memang namanya puasa bulan Ramadan. Kalau Ramadannya belum muncul, puasanya puasa bulan Sya'ban jadinya kira-kira. Mbak ini terkait untuk pesan-pesan umat muslim yang nantinya akan berpuasa seperti apa? Saya ingin mengucapkan untuk teman-teman umat muslim se-Indonesia dan mungkin juga sedunia yang bahkan menjalani ibadah puasa, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua diampuni kesalahan kita dalam memasuki bulan Ramadan. Dan yang kedua, kita semua sebagai bangsa diberi kekuatan untuk menjalani puasa bulan Ramadan dengan keikhlasan dan dengan keinginan untuk saling berbagi dan saling mengasihi sesama kita. Jadi itu mungkin semangatnya, karena ini bukan tanggal 17 Februari, bukan cuma tanggal yang penting secara bulan Ramadan, secara hijriah, tapi ini juga adalah tahun baru Cina gitu ya. Jadi saya juga mengucapkan untuk teman-teman Tionghoa selamat menjalani tahun yang baru ya. Dan juga kalau dalam metode falakiyah ruhaniyah, ini memang tanggal yang penting sekali karena ini tanggal baru, awalan baru untuk kita semua. Jadi saya sarankan buat semua, kalau ada yang niat untuk melakukan suatu hal, ya mulai malam ini. Niatkan, misalnya saya ingin hidup lebih sehat, mulai malam ini. Saya ingin lebih berbakti pada orang tua, mulai malam ini. Niatkan. Saya ingin lebih membantu orang lain, lebih banyak sedekah dan lain sebagainya. Niatkan malam ini, insya Allah itu akan menjadi sebuah kekuatan ketika kita menjalani tahun baru ke depan nanti, insya Allah akan terwujud. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Ya.